perkenalkan, nama saya Elsie Anissa dengan NIM A1C221006. Saya dari kelas R002. Saya berasal dari Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat media ICT untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Konkret dan ICT. Mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu Ibu Noverma SPD MPD. Materi di dalam video ini adalah mean, median, dan modus untuk kelas 8 di semester genap. Untuk kompetensi dasarnya adalah 3.10, yaitu menganalisis data berdasarkan nilai rata-rata, median, dan modus untuk membuat keputusan, mengambil keputusan, dan membuat prediksi. Sedangkan indikatornya yaitu memahami cara menentukan rata-rata, median, dan modus dari data tunggal. Ibu, ayam kita sudah bertelur hari ini, Bu. Oh ya, berapa telur yang dihasilkan ayam kita hari ini, Nak? Ada 3 telur, Bu. Bu, aku kan terus mengamati berapa butir telur ayam yang dihasilkan ayam kita selama 7 hari ini. Ternyata, ayam kita menghasilkan telur berturut-turut sebanyak 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan 3, Bu. Jadi, dalam 7 hari ini ayam kita sudah bertelur 21 butir, Bu. Banyak sekali kan, Bu? Wah, banyak juga ya, Nak. Kalau begitu, berarti rata-rata ayam kita menghasilkan 3 butir telur dalam sehari. Rata-rata itu apa, Bu? Kalau kamu ingin tahu apa itu rata-rata, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Kita bisa menghitung nilai rata-rata dari data tunggal dan data tunggal berkelompok ataupun berfrekuensi. Di sini, kita akan mencari mean dari data tunggal. Selanjutnya, rumus mencari mean dari data tunggal. Mean atau X-bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X-bar sama dengan sigma X dibagi N, dengan sigma X sama dengan jumlah nilai semua data, dan N sama dengan banyaknya data. Selanjutnya, contoh soal tentang mean atau rata-rata. Contoh soalnya yaitu, ayam milik Dita sudah bertelur selama 7 hari ini. Jumlah telur di setiap harinya yaitu 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan 3. Berapakah mean dari data tersebut? Untuk penyelesaiannya yaitu, untuk mencari mean, maka kita jumlahkan dulu datanya. 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 21. Kita ketahui bahwa ayam sudah bertelur selama 7 hari. Mean dari data ini adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Maka sama dengan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi, ayam milik Dita rata-rata bertelur sebanyak 3 butir per harinya. Nah, sekarang Dita sudah tahu kan apa itu rata-rata dan bagaimana cara menghitungnya? Tahu, Bu.
Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, Ibu akan membagikan hasil ulangan kalian minggu lalu dulu ya. Baik, Bu. Sebelum Ibu bagikan, Ibu akan menyebutkan nilai ulangan matematika kalian tanpa menyebut namanya. Baik, Bu. Nilai ulangan matematika siswa di kelas ini yaitu 65, 70, 85, 90, 80, 60, 70, 80, 80, 80, dan 50. Jadi, median di kelas ini adalah 80. Bu, median itu apa, Bu? Baiklah, untuk mengetahui apa itu median dan bagaimana cara mencari median, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rumus mencari median. Yang pertama yaitu untuk data tunggal yang berjumlah ganjil. Langkah-langkah menentukan median nilai ganjil yaitu: yang pertama, urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. 2. Tentukan nilai tengahnya. 3. Jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Rumus mencari median untuk data tunggal berjumlah ganjil adalah sebagai berikut. X N ditambah 1 dibagi 2 dengan ME sama dengan median, X sama dengan data ke, dan N sama dengan banyaknya data. Selanjutnya, rumus mencari median untuk data tunggal yang berjumlah genap. Langkah-langkah menentukan median data tunggal genap adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya dengan syarat jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Sisakan dua angka di tengah lalu cari rata-ratanya. Rumus mencari median untuk data tunggal berjumlah genap adalah sebagai berikut. Me sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2 dengan Me sama dengan median, X sama dengan data ke, dan N sama dengan banyaknya data. Untuk contoh soal yang pertama adalah median dengan jumlah data genap. Soalnya yaitu median dari data 34, 35, 35, 36, 40, 37, 43, 35, 35, dan 37 adalah. Untuk penyelesaiannya yaitu jumlah data ada 10, maka menggunakan rumus Me sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. Karena N sama dengan 10, maka N yang di rumus kita ganti dengan 10 sehingga menjadi X 10 per 2 ditambah X 10 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Me sama dengan X 5 ditambah X 6 dibagi 2. Untuk mengetahui nilai median, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Urutannya yaitu 34, 35, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 40, dan 43. Nah, setelah diurutkan, diperoleh bahwa X5 adalah 35 dan X6 adalah 36. Lalu, untuk X5 dan X6 yang sudah kita dapat tadi, kita masukkan ke dalam rumus yang terakhir, yaitu Me sama dengan X5 ditambah X6 dibagi 2. Me sama dengan 35 ditambah 36 dibagi 2. Me sama dengan 71 dibagi 2. Me sama dengan 35,5. Sehingga median dari data ini adalah 35,5. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal median dengan jumlah data ganjil. Contoh soalnya yaitu, pada suatu kelas didapatkan nilai hasil ulangan siswa sebagai berikut, yaitu 65, 70, 85, 90, 80, 60, 70, 80, 80, 80, dan 50. Median dari data tersebut adalah. Untuk penyelesaiannya yaitu banyaknya data adalah 11, maka menggunakan rumus Me sama dengan XN ditambah 1 per 2. Karena N sama dengan 11, maka N yang di rumus kita ganti dengan 11, sehingga menjadi Me sama dengan X11 ditambah 1 per 2. Sehingga Me sama dengan X12 per 2, Me sama dengan X6. Dari rumus matematis di atas, diperoleh bahwa median adalah X6. Maka data harus diurutkan terlebih dahulu, sehingga data yang diurutkan adalah
50, 60, 65, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 85, dan 90. Setelah diurutkan, diperoleh bahwa X6 sama dengan 80. Maka, median dari data ini adalah 80. Baiklah anak-anak, apakah sekarang kalian sudah tahu apa itu median dan bagaimana cara menghitung median? Tahu, Bu. Bu, hasil ulangan matematika minggu lalu sudah dibagikan, Bu. Oh iya, berapa nilaimu nak? 80. Jadi di semester ini nilai ulangan matematikamu berapa saja nak? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Aku ulangan sudah 7 kali, termasuk sama yang minggu lalu. Nilai-nilainya adalah 70, 75, 87, 83, 90, 90, dan 80. Kalau begitu berarti modus dari nilai-nilai ulanganmu 90 nak. Wah, hebat. Modus itu apa, Bu? Baiklah, jika kamu ingin tahu apa itu modus, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu modus. Modus berarti nilai yang paling sering muncul dari suatu kelompok data. Mudah sekali untuk menghitung dan mencari modus dari suatu data tunggal. Caranya, kita urutkan data dari terkecil ke terbesar, lalu hitung nilai mana yang paling banyak muncul. Kemudian di sini kita akan membahas tentang contoh soal mengenai modus. Contoh soalnya yaitu nilai ulangan matematika Cika di semester ini adalah 70, 75, 87, 83, 90, 90, dan 80. Berapakah modus dari nilai ulangan Cika tersebut? Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Urutan datanya yaitu 70, 75, 80, 83, 87, 90, dan 90. Kemudian, kita cari nilai mana yang paling banyak muncul. Ternyata, nilai yang paling banyak muncul adalah 90, yaitu muncul sebanyak 2 kali. Sedangkan nilai-nilai lainnya hanya muncul sebanyak 1 kali. Jadi, modus dari nilai ulangan Cika tersebut adalah 90. Jadi, sekarang sudah tahu kan apa itu modus dan bagaimana cara mencarinya? Baik, sudah tahu, Bu. Kesimpulan dari video ini adalah median digunakan untuk mencari rata-rata, median digunakan untuk mencari nilai tengah, dan modus digunakan untuk mencari nilai yang paling banyak muncul. Selanjutnya, sebelum video ini berakhir, mari kita kerjakan latihan berikut ini.